Pengembangan kasus dugaan penipuan bermodus perekrutan CPNS yang menyeret Olivia Natania alias Oi kembali memasuki babak baru. Menyusul Oi yang kini mendekam di rutan Polda Metro Jaya, 4 orang termasuk keponakan sang ibu Nia Daniati pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas siapa sajakah mereka? Dan apa saja peran keempat orang tersebut hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Benarkah ada proses penjemputan paksa? Benarkah sang suami Rafli N. Tilaar yang juga awalnya merupakan terlapor turut menerima aliran dana atas dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh Oi? Di tengah kasus yang masih berjalan, benarkah Oi kembali melakukan dugaan tindak penipuan namun kali ini berkedok investasi bodong dengan korban berjumlah 40 orang serta kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan berkedok perekrutan CPNS yang menyeret Putri Nia Daniati, Olivia Natania, ternyata menuju arah perkembangan yang begitu mengejutkan. Pasalnya selain Oi, 4 orang lainnya yang diduga ikut terlibat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Terkait penahanan 4 tersangka baru yang sebelumnya diperiksa hanya sebagai saksi, menuai respon dari Farhat Abbas yang mengawal kasus ini sebagai konsultan hukum keluarga Oi. Ditemui oleh tim Intens Investigasi, Farhat pun juga menjelaskan bahwa orang-orang yang ikut dijadikan tersangka dalam kasus Oi merupakan guru-guru kenalannya. Bahkan keponakan Nia Daniati yang bernama Kiki pun ikut terseret. Lantas, siapa sajakah 4 tersangka baru tersebut? Dan apa peran mereka dalam kasus Oi? Benarkah ada prosedur penjemputan paksa terhadap keempat tersangka tersebut? Tadi mau menjemput, kemarin kan adanya penahanan 4 orang lagi. Di mana salah satunya adalah ponakan daripada Nia Daniati yang bernama siapa? Kiki ya? Kiki Makbul. Kemarin memang ada upaya untuk kita tunda 1 minggu pemeriksaan. Tapi ternyata ada perubahan, ternyata dijemput. Nah, semua dijemput ya, saya nggak tahu apakah ini prosesnya seperti ini. Biasa agak lain ya, apalagi pihak Polda Metro Jaya membuat pengembangan yang sangat cepat, karena saya berpikir dan saya memang sempat menyatakan bahwa sebaiknya yang tidak terlalu terkait perkara ini sebaiknya nggak usah ditangkap-tangkap lah. Di antaranya kan ada gurunya Angga, wali kelasnya. Gurunya Angga itu sebagai apa tuh? Sidik itu. Maksud perannya dia? Perannya katanya dia ngajar ya. Wali kelas ya? Wali kelasnya. Kemudian Rosita itu kan gurunya anak saya juga yang kecil itu. Jadi maksud saya kalau memang yang bersalah tersangka utama ya udah itu aja. Saya ngelihat tidak terbukanya Olivia, tidak terbuka sehingga Polda ini harus mengambil satu tindakan upaya paksa untuk memperkuat dugaan tuduhan itu. Kalaupun jadi tersangka nggak usah melalui upaya penahanan gitu, karena kan mereka tahu aktor intelektual, aktor utama di perkara ini kan sudah tahu jelas orangnya siapa. Kalau bagi saya aktornya itu Oi,
Agustin, Karno, itu aktor-aktornya gitu. 3 orang itu, Bang. 3 orang itu. Kalau mereka ini kan hanya orang yang cuman lagi Disuruh-suruh. pandemi, nggak ada uang, disuruh kerja, disuruh dipikir. Contoh Rosita ya, ibu disuruh ngajar gitu. Coba bikin nanti untuk bimbel ya. Kan dia nggak mikir bahwa akan dipalsukan. Peran-perannya kan saya nggak bisa uraikan sebagai apa mereka. Tapi yang jelas 2 orang itu salah 2 ada guru. Kita juga kuasa hukumnya ini Kiki. Kemarin sore ya dilakukan ini upaya paksa penjemputan. Ya, karena pada awalnya kita sudah menyampaikan ini surat permohonan karena kan ada panggilan sebagai tersangka. Lalu kita upayakan memberikan surat permohonan supaya tidak hadir ya kemarin. Tapi ternyata dilakukan upaya paksa untuk itu, ada penjemputan. Alasannya mungkin apa, Pak? Ya, kita nggak tahu ya kalau soal alasan, pasti penyidik-penyidik yang lebih paham. Terseretnya keempat orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus OI, kabarnya membuat sang ibu dilanda syok. Bahkan saking resahnya, menurut Farhad mantan istrinya itu pun sampai-sampai tidak dapat tidur di malam hari. Ia pun meminta maaf kepada semua pihak yang dirugikan, serta mereka yang akhirnya terseret ke balik jeruji besi. Meski kini hubungannya dengan Nia merupakan mantan suami, namun Farhad mengaku akan berkoordinasi dengan kuasa hukum keponakan Nia untuk mencari jalan keluar terbaik. Karena menurutnya, orang-orang yang terseret termasuk Kiki sebenarnya tidak tahu menahu terkait apa yang diperintah untuk dilakukan oleh mereka berujung kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh OI. Kaget aja ketika guru-gurunya ditangkap semua, ini orang susah gitu, dipersusah gitu. Jadi karena dia merasa nggak nyaman, ternyata anaknya merugikan orang lain. Hanya nggak tidur aja tadi malam kan karena ponakan. Ya kalau OI misalnya ditahan sih, ya memang namanya ibu ya, tapi ini gurunya anak-anak sekolah ini yang cari makan disuruh kerja gitu. Dia marah juga kepada manajernya Nia. Dulu kenapa mau ikut OI kan? Kaget, syok mendadak. Ya karena kok cuman booking aja, cuman disuruh OI ngasih surat segala macam, ngasih amplop itu, kok jadi tersangka. Kiki itu terlibatnya dalam pemesanan hotel itu, ballroomnya. Habis itu karena OI bilangnya dari awal itu, Ki tolong bookingin ya hotel ini gitu. Hotel ini untuk acara apa OI? Acara seminar. Misalkan saya sebagai tersangka ya mungkin akan dikaji ulang untuk gelar perkaranya. Karena saya tidak menikmati apapun dari hasil itu. Keponakannya Nia ini kan juga merangkap supirnya Nia Daniati. Ya saya bilang kan kalau memang nanti dia dihukum ya nggak usah ditahan. Kenapa si tersangka itu perlu dilakukan penahanan? Penahanan dilakukan atas 2 sebab. Yang pertama adalah sebab objektif dan yang kedua adalah sebab subjektif. Pertanyaannya sama, kenapa penangguhan belum dikabulkan? Penangguhan belum dikabulkan karena alasan subjektif. Alasan subjektif itu terdiri setidaknya ada 3. Tersangkanya bisa menghilangkan barang bukti, kedua bisa mengulangi perbuatan, yang ketiga melarikan diri. Atas dasar pertimbangan subjektif tersebut itulah maka penyidik belum atau tidak mengabulkan permohonan penangguhan yang diajukan oleh penasehat hukumnya. Di saat OI mendekam di tahanan, lantas seperti apa nasib suaminya Rafli Entilaar? Benarkah Rafli yang awalnya merupakan terlapor turut menerima aliran dana atas dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh OI? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Saat 4 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok perekrutan CPNS yang menjerat OI, timbul pertanyaan di benak publik nasib dari sang suami Rafli Entilaar. Ya, Rafli diketahui juga merupakan sosok terlapor bersama OI dalam persoalan tersebut. Saat awal diperiksa, ia pun mengaku tidak tahu menau terkait dugaan praktek penipuan yang dilakukan oleh istrinya, termasuk ATM pribadi miliknya yang digunakan sebagai wadah transaksi. Padahal, menurut pengakuan keponakan Nia, Kiki, yang turut menjadi tersangka, Rafli pun juga menikmati uang yang diduga hasil penipuan yang dilakukan oleh OI. Ia bahkan sampai membeli rumah elit di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, hingga bergaya hidup serba mewah, serta mendapatkan sejumlah motor dan juga mobil. Lantas, benarkah Farhad akan melakukan penelusuran dana hingga ke keluarga Rafli di Manado yang diduga turut menerima aliran dana tersebut? Semua rekening keluarga kamu yang pernah dikirim uang ke Gorontalo, kemana? Ke Manado. Oh. Ya kan? Dia ngaku hanya dikasih 5 juta sama OI. Tapi pernah dikasih mobil, BMW, dan 5 motor dan teman-temannya. Jadi saya bilang, oke, saya saat ini percaya, tapi tolong semua yang rekening-rekening keluarga kalian tolong di print out aja. Kalau memang ada, kembalikan uangnya orang. Dulu juga OI mengatakan sama saya dia beli rumah yang uangnya dari mertuanya gitu untuk anaknya. Saya bilang hebat banget punya rumah di Kemang. Ternyata rumahnya disewa. Sikap OI yang terkesan terlalu melindungi suaminya tidak pelak membuat Farhad menjadi geram. Padahal jelas-jelas sejak kasus ini muncul, Rafli pun turut menjadi terlapor, bahkan beberapa bukti dan pengakuan dari pelapor, Rafli memiliki peranan dan ikut membantu OI dalam menjalankan aksinya. Lalu, mengapa justru hanya OI yang kini ditahan, sementara Rafli tidak? Malah justru 4 orang lainnya dijadikan tersangka. Benarkah hal itu turut membuat Nia sebagai ibu merasa syok? OI ini begitu melindungi suaminya gitu. Jadi melindungi suaminya sehingga peran suaminya seolah-olah dianggap tidak tahu sama sekali. Padahal suaminya ini memiliki rekening gitu. Mereka sama-sama menikmati. Saya tanya, ternyata sifat hidup boros, berpoya-poya itu dilakukan pada masa OI melakukan hal-hal itu gitu. Termasuk membeli kendaraan mewah, kemudian makan-makan, terus pesta kemana-mana, bahkan semua menurut pengakuan Kiki mereka hidup royal dengan teman-teman suami, jadi tidak mungkin suaminya tidak tahu. Jangan dia membela suaminya tiba-tiba ponakannya kena. Raf yang bilang bahwa dia tidak tahu menau tentang rekening itu. Nah, tanggapan saya cuma 2 gitu kan. Dia orang dewasa, pasti tahulah tentang kerahasiaan bank gitu ya, bahwa dia pasti sudah diingatkan oleh petugas bank bahwa yang namanya rekening ATM itu ya dijaga, ya tidak boleh sebarluasin pada pihak lain. 1. Yang kedua, tentu aja Oli dapetin ATM dari Rafli itu bukan hasil curian, ya pasti Raf memberikan PIN kepada Oli dengan sadar dan sengaja gitu. Jadi bagaimana dia bilang dia nggak tahu menau terhadap tanda petik ya kejahatan yang dilakukan oleh Oli. Pengakuan Kiki, uang itu ada lari ke Manado kata pengakuan Kiki. Yang terlaporkan hanya Rafli dengan OI awalnya, tapi yang Dijemput. pengembangannya kok jadi ini ponakannya Nia lah, gurunya Angga lah, gitu kan saya kaget. Kalau Rafli ini menurut pengakuan OI sebelumnya bahwa dia ada juga menerima uang itu ya, masuk ke rekening dia ya. Akan tetapi kalau saya melihat justru Rafli ini kayaknya nggak kelihatan ya, nggak tahu kita gitu. Nah, tapi kalau saya memberi pendapat bahwa ya sewajarnya sih Rafli ini harus disidik ya,
bagaimana juga dia pernah mungkin menikmati uang itu bersama dengan Oi ya. Karena menurut keterangan Kiki juga kemarin, ya memang Rafli ya seharusnya ikut terlibat. Di tengah kasus yang masih berjalan, benarkah Oi kembali melakukan dugaan tindak penipuan? Namun kali ini berkedok investasi bodong dengan korban berjumlah 40 orang serta kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat dirinya kini mendekam di tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan perekrutan CPNS fiktif, secara mengejutkan muncul kabar bahwa Oi juga terlibat dengan kasus lainnya. Ya, tiba-tiba saja muncul terduga korban baru yang memberikan kesaksiannya, yang mana Oi disebutnya melakukan penipuan berkedok investasi bodong. Salah satu yang mengaku korban menjelaskan kronologi awal mula saat ia menjalin hubungan dengan Oi hingga akhirnya berakhir dengan dugaan kerugian lewat sejumlah iming-iming keuntungan investasi. Lantas, seperti apa modus yang diduga dilakukan Oi dalam menjerat para korbannya? Benarkah hal tersebut ia lakukan di tengah memanasnya kasus dugaan perekrutan CPNS fiktif? Olivia menghubungi saya pada tanggal 24 September 2021 di mana kasus CPNS itu sedang berjalan di Polda. Dia berusaha menghubungi saya, mengajak untuk investasi pulsa dengan komisi 10% per hari, cair 2 malam. Selanjutnya dia bikin event diamond yang biasa di game-game game-game itu menjanjikan komisi 25% dalam waktu 1 malam. Itu sekitar 6 orang yang invest ke saya, itu cair Mbak, 25%-nya. Terus dia bikin lagi 25%, dia janji semalam, tapi kata dia, ini dirapel ya besok, katanya gitu. Tapi dia di saat merapel itu, dia bikin lagi yang 50%, itu yang fiber optik di Minahasa. Untuk kasus lain selain ini saya tidak tahu dan itu bukan ranah saya untuk menjelaskannya karena perkaranya kan berbeda. Kalaupun ada perkaranya, apakah tetap kami yang mendampingin Oi atau bukan, itu kita tidak tahu, belum. Karena kita fokus pada perkara yang sedang berjalan ini. Tidak tanggung-tanggung, kabarnya hingga kini terdapat 40 terduga korban dengan kerugian mencapai 215 juta rupiah. Sambil berlinang air mata, salah satu korban juga mengaku tidak menyangka jika Oi tega melakukan hal tersebut kepada dirinya. Padahal dirinya tengah menderita penyakit parah, bahkan sempat koma. Karena tak ingin menjadi beban keluarga karena sakitnya, ia pun juga memutuskan untuk berinvestasi kepada Oi. Namun ternyata justru mengalami sebuah kerugian. Lantas, akankah ia dan para korban lainnya juga akan segera membawa kasus ini ke jalur hukum? Sekarang kan kondisinya kayak gini ya Mbak, semua orang lagi susah, semua orang lagi cari duit. Dan kondisinya dia tahu saya habis sakit parah. Saya habis divonis sakit saraf otak. Saya juga sempat mengalami kelumpuhan. Dia pun tahu saya sakitnya parah kayak gitu. 1 bulan saya di koma di rumah sakit, dia tahu kondisi saya seperti itu. Dan jalan saya pun masih pincang, dia pun tahu.
Jadi niat saya pengen bantuin orang rumah, biar saya kontrol pakai uang sendiri, beli obat pakai duit sendiri. Tapi ternyata OI malah giniin saya. Sekarang semua korban-korbannya 40 orang itu minta uangnya balik. Iya, 40 orang korbannya, 40 orang, total kerugiannya 215 juta yang harus saya kembalikan ke 40 orang itu. Dan semuanya udah saya gadein, udah saya jual barang-barang untuk balikin ke mereka. Jadi saya juga sempat dijanjiin sama Olivia Natania sampai kemarin semalam sebelum dia ditahan di Polda, dia janji sama saya hari Jumat setelah selesai sholat Jumat itu dia mau transfer ke saya, mengembalikan dengan janji-janji dia. Tapi sampai saat ini saya ke rumahnya Ibu Nia, kemana-mana saya nggak dapat jawaban apa-apa gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.